Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal di latihan soal ya. Soal yang nomor pertama yaitu tentukan nilai X dan Y agar kita dapat mencari nilai maksimum, ekstrim maksimum atau ekstrim minimum dengan kendala dengan nilai fungsi fx yaitu x kuadrat tambah y kuadrat dengan kendala adalah fungsi gx, y yaitu x y dikurangi 3 sama dengan 0. Langkah pertama yaitu kita membuat fungsi Lagrange. Oke, fungsi Lagrange L. Fungsi Lagrange L kita masukkan nilai yang harus dihafal ya. Nilai fungsi Lagrange itu fx, y dikurangi lambda dikali gx y kurangi c ya dikali. Oke. Jadi apa fungsi fx, y-nya apa? Kita masukkan x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi lambda dikalikan fungsi gx. Gx-nya apa? Oh, ini xy kurangi 3 kurangi c. C itu gx sama dengan apa? Nah, itu c-nya. Sama dengan apa ini? Oh, sama dengan 0. Berarti c-nya 0. Ya, ini fungsi Lagrange. Langkah selanjutnya adalah kita menurunkan fungsi Lagrange ini turunan parsial ya terhadap variabel-variabel yang ada di fungsi Lagrange. Variabelnya apa aja sih? Variabelnya ada x, y, dan lambda. Berarti kita turunkan fungsi Lagrange ini terhadap x, terus terhadap y, kemudian terhadap lambda. Oke, kita turunkan parsial do L per do x sama dengan apa? Turunkan terhadap x. Oh, ini 2x ya. Ini nggak ada x-nya, nggak usah ditulis. Kurangi lambda, nih fungsi x-nya apa? Oh, ini xy, berarti kali y ya. Ini nggak ada, ini 0 hilang kan. Oke. Yang kedua, kita turunkan fungsi Lagrange terhadap y. Fungsi Lagrange terhadap y, kita turunkan ini. X kuadrat diturunkan terhadap y. Nggak ada y-nya, jadi dia diturunkan akan sama dengan 0. Oke, berarti 0 ya, nggak usah tulis. Y kuadrat diturunkan jadi 2y. 2y dikurangi, oh ada lambda. Ini xy diturunkan terhadap y jadi x ya. X ini 3, nggak ada y-nya, nggak usah dipedulikan. Kemudian yang ketiga adalah kita menurunkan fungsi Lagrange ini terhadap lambda. Berarti apa nih? Do L per do lambda. Ini nggak ada fungsi lambdanya, jadi nggak usah dihiraukan ya. Oh, ini minus lambda. Lambda itu kan pangkat 1. Kalau pangkat 1 diturunkan akan menjadi sama dengan 1. 1 dikalikan dalamnya, ini nggak ada lambda. Oke, berarti sama dengan apa? Minus, tulis lagi aja nih, xy min 3. Minus 0 nggak usah tulis ya. Nah, ketiga fungsi yang sudah kita turunkan ini, ketiga turunan ini, kita akan sama dengan kan 0. Selanjutnya adalah kita mencari nilai x dan y yang memenuhi ketiga persamaan ini, ya. Gimana caranya? Udah ya, langsung aja ya, nggak usah dihapus. Gimana caranya? Ini lambda dikira x nanti. Nah, caranya adalah dari fungsi yang pertama yang kedua, nih ya, triknya itu kita membuat fungsi kita mencari nilai x dan y-nya itu adalah dari fungsi yang pertama yang kedua, yang turunan x dan turunan y, itu kita buat lambda sama dengan ya. Oh, ini ada lambdanya, ini ada lambdanya. Oh, kita buat lambda sama dengan, bisa ya. Kemudian disama dengankan dari dua fungsi itu, kan lambda sama dengan lambda. Nah, selanjutnya kita ketemu suatu fungsi baru terhadap x dan y, nggak ada lambdanya lagi. Baru kita gabungkan dengan persamaan ketiga. Oke, yang pertama. Oke, fungsi pertama dari 2x kurangi lambda y sama dengan 0. Lambda y bisa pindah kan? Jadi apa? 2x sama dengan lambda y. Dari sini kita dapat peroleh lambda sama dengan apa? Lambda sama dengan 2x per y, ya kan? Oke. Ini kita dapat peroleh 2x per y. Selanjutnya, dari persamaan yang kedua, kita peroleh 2y sama dengan lambda x. Nah, berarti lambda sama dengan apa? Lambda sama dengan 2y per x. Gitu ya. Berarti kita dapat persamaan yang pertama dan kedua adalah lambda sama dengan 2x per y dan
lambda sama dengan 2Y per X. Dari sini kita bikin sama dengan lagi ya. Oke, ini di sini aja. Nah. Berarti lambda sama dengan lambda. Karena lambda sama dengan lambda, berarti apa ini? Lambda yang pertama itu sama dengan 2X per Y. Halo? Dan lambda yang kedua adalah bawahnya aja ya, biar kalian bingung. Berarti apa? 2X per Y sama dengan 2Y per X. Kita kalikan silang. Ya, bisa kalikan. Ada apa nih? 2X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. 2 bagi 2 semua. Kanan kiri dibagi 2, jadi kita peroleh X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, setelah kita peroleh X kuadrat sama dengan Y kuadrat, atau bisa ditulis, karena ini sama-sama kuadrat ya, berarti kan bisa ditulis juga X sama dengan Y. Karena kita peroleh X sama dengan Y, ya, X sama dengan Y, berarti kan kita bisa masukkan nih X atau Y-nya ke sini, ya, ke persamaan yang ketiga ini tadi. Jadi ini kan bisa ditulis biar nggak mengganggu minusnya. Jadi apa nih? Minus XY tambah 3, ya, sama dengan 0, atau XY sama dengan 3. XY sama dengan 3. Kita peroleh XY sama dengan 3. X sama dengan Y. Berarti apa? X-nya berapa? Nah, kita ganti aja nih, X-nya diganti dengan Y. Berarti apa nih? Y dikali Y sama dengan 3. Y kuadrat sama dengan 3. Berarti apa? Y sama dengan akar 3. Karena Y sama dengan akar 3, padahal X sama dengan Y, berarti X-nya berapa? X-nya juga akar 3. Berarti kita peroleh X sama dengan akar 3, Y sama dengan akar 3. Ini hasilnya ya. Jadi kita peroleh nilai X dan Y, ya ini kesimpulannya ya. Kita peroleh nilai X dan Y yang memenuhi nilai ekstrim maksimum dari fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan kendala X, Y dikurangi 3 sama dengan 0, itu adalah X sama dengan akar 3 dan Y sama dengan akar 3. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.